si polisi itu kan mendapati 2 mayat itu kan, seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki. Dan polisi juga mendapati patahan spion di dekat kedua mayat itu. Oh, Dan polisinya tuh juga bawa spionnya. Akhirnya dari lobi rumah sakit keluar ke parkiran ke motornya Tejo, ya kan? Nyocokin patahan itu dan 100% cocok. Oke, cerita akan seputar pulang kerja dari kemarin-kemarin, dari tadi ya, Iya. kemarin-kemarin. Dari episode kemarin-kemarin. Iya, episode kemarin-kemarin juga ada yang urusan dengan kerjaan. Nah, ada yang dokter, terus ada cerita Umi. dari si Umi yang naik bus. Nah, kalau sekarang nih di jenggotan yang kali ini mau cerita apa nih? Cerita ini saya dapatkan ketika saya berkuliah di Malang. Wow. Karena kebetulan kejadian ini terjadi di perbatasan antara Kota Malang dan Batu. Ini pulang kerja nih? Pulang kerja. Pulang kerja. Dikisahkan Tejo, seorang karyawan di sebuah pabrik rokok ternama di Malang. Tidak perlu kita sebutkan brandnya, pokoknya inisialnya B. Inisialnya Dan pernah B. menjadi pemilik klub bola di Malang. Oh. Iya. Iya. Saya tahu. Enggak, saya. Nah, Tejo ini dia tuh bekerja sebagai staff itu, bro. Ketua staff pabrik yang job desk-nya itu, bro, membuat laporan keuangan, ya kan, dan mengawasi operasional daripada pabrik. Oh, Ya. kepala staff ya. Ya, kepala staf begitulah kira-kira. Nah, di suatu hari gitu kan, si Tejo ini sedang mengerjakan laporan keuangan bulanan di ruangannya di jam 6 sore. Oke. Maghrib. Tampak di jam 6 sore ini Tejo sedang berada di depan komputernya. Eranya masih komputer ya, karena ini ceritanya di tahun 1999. Masih pakai komputer ya? Ya, Pentium. Yoi. Pentium. Komputer. Masih pakai komputer, sedang mengerjakan laporan keuangan bulanan. Tampak sesekali si Tejo ini menghisap rokok yang dia ambil dari asbak di sebelah kanannya. Oke. Ngelepasin mouse, ngambil rokok, ngisap. Lanjut ngetik lagi. Lalu datanglah Kusno, salah satu staf keuangannya si Tejo. Oke. Pasca reformasi, kondisi pasar kita jadi makin gak bisa diprediksi ya. Wih. Si Tejo bilang, bukan pasarnya, kerusuhannya juga gak bisa kita prediksi kan? Wih. Iya benar. Ngaruh banget ke ekonomi kan. Yoi. Terus si Tejo ini yang nanya ke Kusno, gimana progres produk baru? Masih jalan di tempat, karena petinggi belum nemu racikan yang pas. Ini maksudnya produk rokok baru Oke. yang akan dikeluarkan oleh PT itu. Ya, mudah-mudahan dalam 2 atau 3 tahun ke depan produk baru ini bisa langsung meluncur ke pasar dan bisa dinikmati. Karena kebetulan rokok itu, bro, ingin mengeluarkan produk downgrade dari rokok andalannya. Karena kan daya beli masyarakat pada saat itu kan lagi turun-turunnya tuh. Oh iya. Kan begitu, karena pasca kerusuhan kan. Terus si
Tejo ini, oh ya, jadi saya ajarin komputer gitu kan, untuk bikin laporan keuangan. Oh ya, ajarin lah gitu kan. Karena kan di tahun segitu kan biasa ya, orang nggak bisa mengoperasikan komputer tuh hal yang masih biasa gitu loh. Nah, si Tejo ini ngajarin si Kusno untuk membuat laporan keuangan di komputer karena bulan depan Tejo itu mengambil cuti, berada dalam posisi cuti. Karena apa? Si Tejo itu sudah 5 tahun tidak mengambil jatah cuti tahunannya. Jadi kan kesimpan banyak tuh. Jadi setelah bulan tersebut, bulan depan tuh Tejo mau cuti, ya kan? Dan cutinya tuh cukup lama bro, 1,5 bulan. Wih, lama ya? Iya lama. Tak pikir setelah ganti tahun langsung zong, hangus terus per tahun. Enggak, ini di akumulatif, masuk terus dong dia. Bisa. Makanya kan dengan rencana Tejo yang seperti itu, yang harus mengcover kerjanya si Tejo selama 1,5 bulan ke depan, ya Kusno, untuk membuat laporan keuangan bulanan. Jadi di kantor itu tuh laporan keuangannya tuh ada mingguan, bulanan sama tahunan. Kalau tahunan masih dipegang si Tejo lah, tapi kalau bulanan sama mingguan kan harus di cover si Kusno ini. Nah, si Kusno akhirnya belajar komputer sama si Tejo. Tibalah di jam 7 malam. 1 jam kemudian si Kusno sudah selesai lah belajar komputernya. Si Kusno ini pamit pulang. Pamit pulang. Dan Tejo melanjutkan pekerjaannya sebelum dia pulang. Pada saat si Tejo ini melanjutkan pekerjaannya, tiba-tiba di luar hujan sangat deras sekali. Wah. Bisa disimpulkan bahwa si Kusno kehujanan di jalan, ya kan? Nah, sambil nunggu hujan, bolehlah sedikit-sedikit meneruskan pekerjaan sambil nunggu hujannya reda. 1 jam kemudian, di jam 8 malam, tampak di luar hujan sudah mulai reda. Si Tejo bersiap untuk pulang sambil menunggu hasil print out pekerjaannya. Ngeringkesi beberes barang-barangnya sambil nunggu print out. Setelah print outnya sudah selesai dan barang-barangnya sudah siap untuk dia pulang, dia menuju parkiran motor. Dia tuntun motornya sampai di depan pabrik, di depan kantor, di dekat pos satpam kan. Tiba-tiba hujan lagi, Nunggu lagi. Deres. Nunggu lagi nih pasti. Betul, di akhirnya pos satpam nih pasti. Ya, betul. Akhirnya si Tejo berteduh di pos satpam di pintu keluar dari pabrik. Di situ Tejo bercengkramalah sambil merokok dengan satpam pabrik bernama Pak Kris. Pak Kris. Terus tibalah di jam 21.45 menit. Tahu-tahu udah 9:30 lebih. Ya, berjarak kira-kira 1,5 jam ya dari si Tejo itu berada di pos satpamnya Pak Kris. Muka Tejo ditepok-tepokin sama Pak Kris. Mas, bangun mas. Ternyata si Tejo ketiduran di pos satpam. Itu mas, hujannya sudah reda. Monggo kalau mau pulang. Oh iya pak, terima kasih pak udah dibangunin gini. Si Tejo buru-buru pulang karena takutnya hujan lagi kan. Dia ngebir motornya terus dia jalan. Tibalah 15 menit kemudian ketika di perjalanan, jam 10 malam. Si Tejo baru menyadari bahwa rokok dan koreknya tertinggal di pos satpam. Dia perokok. Nah, otomatis kalau perokok kan dia sadar lah, rokok saya ketinggalan nih di pos satpam gitu kan. Tapi ya masa si Tejo kembali ke pos satpam kan nggak banget kan ya. Udah rokoknya buat Pak Kris aja deh. Terus akhirnya si Tejo melanjutkan perjalanannya sambil berharap ada kios rokok yang ada di pinggir jalan yang akan dia temui. Siapa tahu di pinggir ada yang jual rokok lah.
15 menit kemudian di jam 22:15. Oke. Ada kios kecil di pinggir jalan dan Tejo mampir untuk membeli rokok. Ini nih tahu nih arahnya nih gue. Mampir beli rokok ya kan. Udah. Terus ketika si Tejo sudah membeli rokok ya, si Tejo itu ngelihat di seberang jalan, Ya. seberang jalannya kios itu, si Tejo tuh melihat ada ibu-ibu dan anak laki-laki sedang berdiri di pinggir jalan, seolah-olah itu kayak sedang nungguin, ini istilahnya lin itu angkot, Oke. len, Iya. angkot kayak selalu nungguin angkot. Terus si Tejo nanya sama yang jaga kios, itu ibu-ibu tuh lagi ngapain kok berdiri di situ? Terus si penjaga kiosnya bilang, ini mas udah dari tadi kayaknya nungguin angkot deh gitu kan. Kasian udah dari jam 8 tadi, gila 2 jam bro. Wih, 2 jam nungguin angkot ya. Iya, kasian gini. Iya. Terus karena si Tejo ini merasa iba, akhirnya si Tejo menghampirilah ibu-ibu dan anak laki-laki itu. Iya. Ya kan? Dihampiri, terus habis itu ditanya. Oke. Ternyata bener lagi nungguin angkot dan udah nunggu dari jam 8. Terus si Tejo ini, wah mana ada angkot jam segini, bla 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 bla. Apalagi di daerah itu bro, di daerah tempat kios rokok itu adalah daerah Karangploso, Karangploso Malang, yang dimana jam segitu tuh emang si Tejo tuh apal udah nggak akan ada angkot lagi gitu kan. Iya. Ya udah bu, mari saya antar aja gitu kan. Rumah ibu di mana gitu kan. Iya kan, mentok-mentok paling sebelum sampai situ paling juga di Landung Sari udah kelar, di situ dia mau naik gimana. Iya. Iya kan? Rumah ibu tuh di mana? Ditanya. Ternyata rumah ibu itu di daerah Pandanrejo Bumiaji. Wah. Memang di daerah Pandanrejo Bumiaji itu letaknya lebih jauh dari kosannya si Tejo ini, tapi searah. Ya. Oke. Akhirnya si Tejo ini nganterin lah ya kan. Diantar, tibalah di jam 22:50. Jauh ya. Oke. Karena memang si Tejo ini bawa motornya tuh santai bro, karena kan dia merasa bawa penumpang toh. Iya. Otomatis keselamatan penumpang tuh tanggung jawab dia sepenuhnya. Akhirnya sampai jam segitu. Ketika sampai di daerah Giripuro, itu antara Karangploso sama Pandanrejo tuh desanya ibunya tuh. Di daerah Giripuro tiba-tiba hujan kembali turun. Seketika Tejo mempercepat laju motornya sampai 80 km per jam. Iya. Motor zaman dulu 80 km per jam itu udah kenceng banget. Iya. Jadi jangan disamain sama motor Satrianya Jamet, enggak. Zaman dulu enggak ada kayak gitu, enggak ada. Enggak ada. Iya kan? Ada. Karena si Tejo merasa sebentar lagi nih udah nyampe daerah Pandanrejo nih. Sehingga dengan si Tejo ngegas lagi, si Tejo itu tidak perlu untuk membuang waktu berteduh. Oh iya. Udah lagi nyampe udah gas lah gitu kan. Paling juga basah-basah dikit gitu kan. Tibalah 10 menit kemudian tepat di jam 11 malam. 11 malam. Pada saat itu si Tejo sudah tiba di perbatasan Giripuro dan Pandanrejo. Dan ternyata hujannya makin parah, Makin deres. sehingga Tejo ini memutuskan untuk semakin menggeber motornya di kecepatan 90 km per jam. Kenceng itu banget. Nah, digeber motornya karena sebentar lagi nih nyampe nih. Tapi pada saat si Tejo menggeber motornya di kecepatan 90 km per jam, bencana ini dimulai ketika si Tejo
melihat ke arah depan. Jadi jalanan perbatasan Giripuro sama Bandarjo di daerah Bumiaji itu. Itu tuh masih banyak pohon bro, tahun 99. Iya. Ya kan? Belum ada perumahan, belum ada pertokoan. Iya. Masih pohon semua. Dia lihat ke depan. Di jarak kira-kira cukup dekat sini. 30 meter, betul. 30 meter. Si Tejo melihat ada sosok kuntil anak merah. Waduh. Yang duduk nangkring di atas pohon dan sambil menatap ke arah si Tejo. Kencang itu ya. Iya. Si Tejo udah ketakutan banget karena penampakan kuntilanak merah itu sangat amat jelas di pandangannya si Tejo. Senyumannya tuh lebar banget, Iya. menyeringai Iya, sambil menatap ke arah motornya Tejo. Kan otomatis Tejo sama si kuntilanak itu kan makin mendekat tuh. Makin dekat. Makin dekat kan? Iya. Makin dekat. Si Tejo makin geber motornya dengan tujuan makin cepat gue lewatin, Selesai. makin selesai kan gitu. Yoi. Ternyata keputusan Tejo yang semakin menggeber motornya itu adalah keputusan yang sangat amat salah karena pada saat si kuntilanak itu tepat berada di atasnya Tejo melihat bahwa kuntilanak itu tiba-tiba terjun ke bawah seolah-olah ingin menerjang Tejo. Ingin menerkam gitu ya. Jelum gitu. Iya. Tejo yang melihat kejadian itu sontak membanting setirnya ke arah kanan. Kecepatan 90 lebih. Iya. Tiba-tiba ngebanting setirnya ke arah kanan. Karena kan pohonnya sebelah kiri kan? Iya. Ke arah kanan. Dan ternyata itu membuat motornya semakin tak terkendali sehingga Tejo panik. Karena kepanikan Tejo itu secara refleks dia menekan kedua remnya, Tuas remnya. Heeh. tangan dan juga kaki, Iya. yang membuat motor menjadi semakin tidak terkendali dan menabrak pembatas jalan. Oke. Menabrak pembatas jalan, motornya terlempar, si Tejo terlempar, dan si ibu-ibu dan anak laki-laki itu juga terlempar. Dan by the way, terlemparnya tuh cukup jauh. Oke. Tibalah di pukul 23 lebih 5 menit. Iya. 5 menit kemudian setelah kecelakaan itu, tubuh Tejo tersungkur di aspal. Ia juga melihat motornya terlempar sangat amat jauh. Kira-kira sejauh 50 meter dari tempat dia tersungkur itu. Iya. Jauh juga ya. 50 meter, gila. Gila. Tapi si Tejo tidak mempedulikan motornya, tidak mempedulikan dirinya. Yang dia pedulikan adalah ibu-ibu dan anak laki-laki itu gak ada. Musibah. Dan pada saat Tejo menghela nafasnya, tiba-tiba kuping kanan Tejo mendengar suara perempuan ketawa sambil lari. Otomatis rasanya kayak pleng di kuping kanannya Tejo tuh. Jadi kayak ada suara perempuan ketawa sambil lari gitu bro. Iya. Lari ke arah belakangnya Tejo. Iya, menjauh ya. Menjauh. Iya. Terus si Tejo kan ketakutan sekali kan habis melihat sosok fisik dari kuntilanak merah. Sekarang dengerin suaranya kan. Iya. Oke. Si Tejo perlahan mulai bangkit lah dari tempat dia tersungkur itu. Dia terduduk, dia menghadap ke arah motornya kan. Nah si suara itu kebetulan pada saat dia denger itu larinya kan menjauh ke belakang, ya kan. Si Tejo itu pelan-pelan mulai memberanikan diri untuk noleh ke belakang. Ditoleh pelan-pelan ke belakang, enggak ada siapa-siapa. Oke. Menghadap ke membelakangi motor ya. Iya. Gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba dari arah motornya si Tejo itu ada suara Astagfirullahaladzim, ya Allah gitu kan.
ditengok sama si Tejo, dan itu ternyata suara ibu-ibu itu yang ternyata juga lagi tersungkur di dekat motornya. Oh iya. Berarti jarak antara ibu-ibu itu dan si Tejo udah sangat jauh banget dong. Si ibu-ibu itu sama si anak laki-lakinya tuh terjatuh bro, tersungkur di dekat motornya. Tapi masih selamat ya? Masih selamat. Oh syukurlah. Nah si Tejo ini bergegas untuk menghampiri ibu-ibu itu, mau nolongin ya gimana, yang bikin kecelakaan dia kan, otomatis dia harus sikap nolongin dong. Dia berdiri agak lari mau nolongin. Hujan tuh ya? Hujan. Bayangin plotnya gimana ya, ketek-ketek basah-basah gitu gimana gitu kan. Nah pas si Tejo ini lari menuju ibu-ibu itu, si Tejo ini sadar, ternyata badanku nggak apa-apa ya, nggak sakit. Iya. Gak jarem, bahasa Jawa ini kok gak jarem blas ya. Iya. Nggak ada rasa-rasa apa gitu. Terus akhirnya lanjut lari terus. Aduh ibu nggak apa-apa, gini segala macam. Yo mas, untung aja gak kenapa-napa, untung aja. Nah ini perhatikan kata-kata ibunya ya. Untung aja masih selamat. Untung aja masnya selamat. Gitu. Monggo bu, saya bantu. Dibantuin berdiri, anak laki-lakinya itu juga dibantuin berdiri gitu kan. Terus setelah dibantu berdiri, aduh maaf bu, saya tadi bener-bener ngelihat sosok gini segala macam, maaf bu ya, gak maksud bikin ibu celaka gitu, dia bilang gitu kan. Terus akhirnya yaudah bu, mari saya langsung antar pulang deh gitu kan. Mohon maaf loh bu, udah bikin kecelakaan di tengah hujan begini, dia bilang gitu. Masih hujan terus tuh. Iya. Yaudah deh, kita udah basah gini, gak usah berteduh wis. Gimana? Kita langsung pulang aja. Ya mas gitu. Terus kan motornya kan jatuh kan, ditegakin sama si Tejo. Terus si Tejo mikir dong, aduh nih pasti pulang jalan kaki nih. Oh iya. Motornya, ya kan? Rusak Pasti. Tapi coba dulu lah nyalain. Nyala bro, nggak apa-apa bro. Oke. Motornya baik-baik saja. Jadi semua orang yang ada di situ baik-baik saja. Si Tejo baik-baik saja, ibunya juga baik-baik saja, anaknya juga baik-baik saja, motornya juga baik-baik saja. Hanya saja spion kanannya patah. Oke. Spion motor kanan. Tapi apalah arti spion yang patah, apalah arti spion yang pecah kalau misalnya masih bisa jalan kan? Iya. Nih kan? Jadi nggak ada artinya. So si Tejo dan ibu-ibu itu melanjutkan perjalanannya. Oke, lanjut. Sampailah di pukul 23.30, setengah 12 malam. Oke, setengah 12 malam. Di sebuah perjalanan singkat cerita sampailah si Tejo dan ibu-ibu dan anak itu di rumahnya si ibu itu. Sampailah di desa Pandanrejo itu. Tibalah di depan rumahnya, terus si ibunya ini menawarkan Tejo untuk mampir ke rumahnya untuk istirahat atau sekedar membersihkan diri. Terus ditawari juga untuk nih luka-lukanya nggak diobatin di dalam mas gini. Terus si Tejo bilang oh nggak apa-apa kok bu, saya nggak ada luka gini gitu kan. Terus sekali lagi ibunya bilang oh nggak ada luka mas ya. Wah untung masnya selamat gitu, dia bilang gitu ibunya. Untung masnya selamat ya. Itu kata ibunya. Sudah 2 kali ibu itu bilang gitu ya. Terus yaudah deh bu, saya langsung pulang bu ya, gitu kan. Besok saya harus ini nih benerin spion ini nih, gitu kan. Iya. Udah bu ya, gitu kan. Nah biasanya bro, kalau orang itu habis dianterin, biasanya tuh tuan rumahnya kan biasanya nungguin sampai siang anter ini kan pergi. Biasanya kan etikanya begitu. Tapi ini si Tejo kebalikannya. Si Tejo itu pengen memastikan bahwa si ibu dan anak itu tuh masuk ke dalam rumah karena dia sudah bikin celaka si ibu itu. Jadi kan ada perasaan bersalah lah. Jadi moralnya Anda bisa menanggap lah. Ibu itu masuk ya kan, masuk jepret. Terus si Tejo ini menyalakan motornya. Dan pada saat menyalakan motornya tuh nggak hidup bro. Aneh. Kok nggak hidup?
Ya mungkin efek rusak tadi lah, tapi kok begitu pasca kecelakaan banget kok langsung nyala, ini kok nggak bisa nyala gitu kan. Iya. Nah nggak hidup kan. Nah nggak berselang lama tuh Tejo kepikiran untuk kayaknya mampir dulu deh kayaknya ya. Iya. Ya kan, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Tetap. Itu nggak berselang lama semenjak ibu itu masuk ya. Iya. Tetap. Wih, lampunya kok padam lagi ya. Perasaan tadi udah dinyalain gitu kan. Apa mungkin udah tidur. Tapi kayak cepet banget deh. Nah ketok lagi ya. Tek. Ya mungkin udah tidur kali. Udah balik. Nuntun motornya si Tejo, sampai ke kosannya. Tapi di perjalanan kosnya bro, itu kan dia selain nuntun juga nyoba nyalain kan. Ternyata di tengah jalan nyala dan sampailah di kosan dengan menunggangi motornya itu. Nggak jadi dituntun. Jadi memang motornya agak error lah. Iya, wajar. Sampai di kosan, Tejo pulang, mandi, terus tidur. Sampai kosan kebetulan tepat di jam 12 malam. Sampai kosan tapi. Tibalah di pagi hari di jam 9 pagi. Tejo terbangun dan perutnya terasa lapar. Dengan menaiki motornya, Tejo keluar kos-kosan untuk mencari makan. Di jam 9 pagi ya. Ya. Setelah selesai makan, si Tejo berniat untuk mengganti spionnya yang patah. Tibalah di jam 10.30, which is setengah 11 siang. Sampailah Tejo di sebuah bengkel di daerah UMM, perbatasan Malang sama Batu. UMM. Di sana ternyata ada bengkel nih yang lumayan deket gitu kan. Ternyata. Nah, kebetulan bengkelnya itu memang lagi lumayan rame bro, sehingga pemasangan spionnya tuh harus antri dulu. Iya. Antri dulu. Tapi sudah bilang sih ke montirnya, bilang, mas nunggu dulu mas ya, bentar, gini, masih banyak nih motornya harus diservis itu. Oke siap, ditunggu. Nah, si Tejo nunggu dong, duduk santai dia. Nah pas nunggu bro, tiba-tiba si Tejo itu dihampiri oleh seseorang. Orangnya tuh tinggi besar gitu kan. Tiba-tiba duduk di samping Tejo, tiba-tiba aja nih. Terus tiba-tiba si Tejo disodorin tangan. Salaman. Iya. Oh iya pak, gini. Mas, motor itu punyanya mas. Yang spionnya patah. Iya. Oh iya pak, kenapa? Terus disodorin, masih salaman mereka. Oh iya mas, kenalkan, nama saya AKBP ini gitu. Polisi deh bro. Oke. Ya kan. Terus mas bisa minta waktunya nggak? Waktu gimana nih pak gitu kan? Ikut saya ke rumah sakit mas. Oh kenapa pak gini? Nanti saya jelasin. Udah, motornya spionnya jangan diganti dulu. Ayo ikut saya. Percaya aja sama saya. Saya butuh bantuannya mas soalnya. Iya. Terus dengan sangat bingung dan agak panik nih, kenapa nih? Iya. Ya kan? What happened? What happened perboden ini? Akhirnya si Tejo itu dengan menaiki motor yang belum diservis itu, spionnya maksudnya, itu menuju rumah sakit Saiful Anwar yang ada di Malang. Oke. Ya kan, jauh ya kan, dari UMM ke RSAA kan. Ditemani oleh seorang polisi itu. Tibalah di jam 11 siang. Sampailah Tejo di rumah sakit Saiful Anwar. Tiba tuh, dianterin kan sama bapak-bapak polisi itu kan. Nah, pada saat masuk di lobi rumah sakit, ya kan. Ternyata di lobi rumah sakit itu sudah ada kira-kira 7-8 polisi, bro. Banyak ya? Lagi duduk. Iya. Terus ngelihat ke arah si AKBP itu sama si Tejo. Tiba-tiba yang tadinya polisinya 8-8-nya itu duduk, semua itu berdiri. Langsung berdiri gitu ya. Langsung berdiri.
sambil ngeliatin ke arahnya si Tejo itu, ngeliatin Serempak tuh gitu ya? serempak ngeliatin. Gitu ya. Nah, sambil berdiri lagi. Iya. Ya kita diliatin satu polisi takut, apalagi ini 8 kan, Yoi. ya kan, sambil berdiri lagi. Seolah-olah ini nih orangnya kayak gitu ya. Iya, soalnya ini nih Tatapan orangnya. menuduh gitu Ya begitulah, ini nih Iya. orangnya. Terus tiba-tiba si AKBP itu memberikan sapaan hormat lah sama rekan-rekan polisinya itu, hormat. Selamat siang Pak. Iya. Ini saya membawa salah satu orang yang mungkin kita bisa mendapatkan keterangan dari dia gitu kan. Kita minta keterangan lah. Ini jam 11 nih ya. Nah, terus diceritakanlah, ya kan? Diceritakanlah bahwasannya itu polisi sekarang itu sedang melakukan investigasi tentang kecelakaan yang dialami. Kira-kira kemarin malam di daerah perbatasan Giripuro sama Pandanrejo itu. Kemarin malam. Iya. Oke. Terus akhirnya kan polisi menjelaskan bahwasannya polisi itu ternyata bro, ya kan, subuh-subuh itu polisi itu sedang patroli. Nah, pada saat melewati jalanan Giripuro sama Pandanrejo itu, polisi itu mendapati bahwa ada pembatas jalan tuh yang putus, rusak. Oh iya. Wah, polisi ngeliat ini ada apa nih gitu kan? Curiga ya. Curiga. Kan. Kok patah gitu kan? Terus akhirnya polisi itu menepi, kayak ngeliat, kayaknya nih bekas kecelakaan deh gitu kan. Dan kayaknya kemarin malam kayaknya beberapa jam yang lalu, karena polisi itu maghrib patroli kan, dan mendapati pembatas jalan itu masih baik-baik aja. Nah, mungkin kemarin malam kali. Coba kita cek ke bawah kali ya. Ini pas polisinya lagi patroli ya. Kebetulan pembatas jalan itu fungsinya kan, kalau ada jalan terus ada pembatasnya. Biasanya kalau di Malang itu bawahnya itu pasti jurang. Oh iya. Pasti tebing ya, nggak tinggi-tinggi amat, 6 meter lah kira-kira lah. 6 sampai 10 meter. Ya, tebing segitu. Coba kita cek ke bawah. Dicek ke bawah. Dan ternyata si polisi itu mendapati 2 mayat. Wah. Seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki. Wah. Oke, nangkep. Oke. Oh. Tuh. Tapi si Tejo ini masih nggak ngerti. Iya. Maksudnya si polisi ini apa? Maksudnya mayat itu siapa dan lain-lain masih nggak ngerti. Iya. Cuman akhirnya si Tejo menjelaskan juga bahwasannya si Tejo itu kemarin malam juga mengalami kecelakaan di situ. Memang Tejo membenarkan yang nabrak pembatas jalan itu saya pak. Terus diceritain tentang kuntil anak begini gitu kan. Akhirnya nemu kecocokan nih investigasinya polisi sama ceritanya si Tejo nih, ya kan. Iya. Dan Anda tahu yang membuat cerita ini sangat amat klop adalah, ya kan, si polisi itu kan mendapati 2 mayat itu kan, seorang ibu-ibu dan seorang anak laki-laki. Dan polisi juga mendapati patahan spion di dekat kedua mayat itu. Oh. Dan polisinya tuh juga bawa spionnya. Akhirnya dari lobi rumah sakit keluar ke parkiran, ke motornya Tejo, ya kan, nyocokin patahan itu, dan 100% cocok. No. Dan tibalah di jam 12:30. Ternyata polisi di rumah sakit itu sedang melakukan visum terhadap 2 mayat itu. Dan pada jam 12:30 siang hasil visum itu keluar dan menjelaskan bahwa ibu-ibu dan anak laki-laki itu meninggal tepat pada pukul 11 malam, yang which is kejadian kecelakaannya si Tejo. Jadi
pada saat pasca kecelakaan itu Tejo nganterin siapa? Udah itu doang sih. Dia pasti meneritain juga itu. Saya ngantar sampai rumahnya kok Pak. Pasti Betul. gitu juga. Dan si Tejo dilihatin tuh mayatnya yang Ya, habis buat divis. mengkonfirmasi kenal nggak sama korban, pasti kan kayak gitu kan. Betul. Pasti shock dia. Lu, ini yang tak anterin Pak, saya nganterin sampai rumahnya Pak. Saya pasti gitu dia. Ya, itulah yang dialami Tejo dari jam 6 sore sampai jam setengah 1 siang. Dari dia menyusun laporan keuangan sampai dia menerima dokumen visum, ya kan. Dan ceritanya it's over. Oke, terima kasih. Itu beberapa kejadian sepulang kerja.